Dalam BIMTEK ini, kita akan mempelajari 3 metode pengumpulan data dalam analisis informasi. Metode tersebut adalah metode existing sources atau sumber data yang sudah ada, metode survei pada pendekatan kuantitatif, metode wawancara pada pendekatan kualitatif. Metode sumber data yang sudah ada dilakukan dengan cara mempelajari dokumen yang sudah ada. Metode ini juga dibutuhkan sebagai data awal dalam metode survei dan wawancara. Untuk mempermudah memahami metode sumber data yang sudah ada, kita akan mengelompokkan sumber data tersebut menjadi 2. 1. Dokumen internal, diantaranya data sirkulasi, data keanggotaan, laporan tahunan perpustakaan, data layanan online perpustakaan, dan sebagainya. 2. Dokumen eksternal, diantaranya dokumen statistik BPS seperti buku kabupaten dalam angka dan buku potensi desa, dokumen kurikulum sekolah, dokumen silabus mata kuliah. Metode berikutnya adalah metode survei. Metode ini berguna untuk menelusuri pola kebiasaan dan kecenderungan pemustaka saat ini, serta untuk melihat tren. Kelebihan dari metode ini, alat bantu pengumpulan datanya yang berupa kuesioner dapat digunakan lagi pada kegiatan analisis di tahun selanjutnya. Dalam metode survei, data diperoleh dari pengisian kuesioner oleh responden. Responden merupakan sampel yang diambil dari populasi. Lalu, apakah yang dimaksud dengan populasi dan sampel? Menurut Morrison, 2012, populasi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena. Sementara, sampel merupakan bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan anggota populasi yang bersifat representatif. Populasi dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu populasi seragam. Pada populasi ini direkomendasikan untuk melakukan pengambilan sampel secara acak, di mana setiap populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Contoh populasi yang seragam adalah pemustaka di perpustakaan sekolah yang rata-rata populasinya adalah siswa. Populasi beragam. Pada populasi ini direkomendasikan untuk melakukan pengambilan sampel berstrata, di mana sampel yang diambil merupakan perwakilan dari berbagai kelas atau strata yang ada di populasi. Contoh populasi yang beragam adalah pemustaka di perpustakaan umum, di mana pemustakanya ada yang berstatus pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, petani, dan sebagainya. Maka dari itu, pada metode survei kita perlu mengenali populasi. Misalnya di perpustakaan umum kabupaten, populasinya adalah seluruh masyarakat yang ada di kabupaten tersebut. Dari mana data populasi diperoleh? Di perpustakaan umum, contohnya adalah dokumen BPS. Di perpustakaan perguruan tinggi, contohnya adalah data kemahasiswaan. Terakhir adalah metode wawancara. Metode ini berguna untuk menggambarkan respon emosional dari informan terhadap suatu situasi. Sumber data dari metode ini adalah hasil wawancara dengan informan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan informan? Informan adalah orang yang merepresentasikan suatu kelompok pemustaka. Misalnya, perwakilan pemustaka yang bekerja sebagai petani atau perwakilan pemustaka usia produktif. Melalui metode wawancara, kita akan memperoleh data yang lebih detail dalam menggambarkan kebutuhan informasi pemustaka.
Selanjutnya, kita akan membahas alat bantu pada masing-masing metode tersebut. Alat bantu ini merupakan bentuk penerjemahan kami terhadap sumber referensi yang kami baca dan akan membantu Bapak Ibu dalam mempraktikkan kegiatan analisis kebutuhan informasi di lapangan. Pada metode sumber data yang sudah ada, kita akan menggunakan lembar deskripsi data yang sudah ada, lembar matriks 2 dimensi atau two-dimension matrix, dan lembar laporan. Pada metode survei, kita akan menggunakan formulir kuesioner, formulir rekapitulasi kuesioner, dan lembar laporan. Dan pada metode wawancara, kita akan menggunakan lembar pedoman wawancara, lembar matriks reduksi wawancara, dan lembar laporan. Demikian video pengantar BIMTEK Analisis Kebutuhan Informasi Pemustaka untuk pengadaan bahan perpustakaan. Sampai jumpa di kelas BIMTEK virtual dan terima kasih. Salam sehat dan selalu semangat!